Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang tak pernah bosan untuk dilihat lagi. Film ini berjudul White Bird in Blizzard. Alur cerita film ini tak bisa diduga. Ditambah lagi dengan penampilan artis ceweknya, yaitu Shailene Woodley, yang sangat cantik sekali dan pas dan tentunya cocok sekali untuk mengisi waktu sebelum tidur. Awal mula film ini dimulai dari adegan Katrina atau biasa dipanggil Kat pulang dari sekolah. Setting ceritanya ada di tahun 1988, di mana dia masih memutar musik pakai Walkman. Kat mendengarkan musik melalui Walkman di sepanjang jalan dari sekolah menuju rumahnya. Namun sebelum sampai di rumah, ia mampir dulu ke tempat Phil, kekasih sekaligus tetangga depan rumahnya. Kat mengetuk pintu dan dibukakan oleh ibunya Phil, Miss Hillman. Karena Phil tak ada di rumah, ia pulang sambil berpesan kepada ibu Phil agar menyampaikan jika ia mencarinya dan disuruh menelepon balik. Sesampainya di rumah, Kat terkejut melihat ibunya tidur di kamarnya. Yang membuatnya heran adalah ibunya berpakaian layaknya hendak menghadiri pesta. Ia membangunkan ibunya dan menyuruh keluar kamar. Sambil kebingungan, ibunya keluar kamar. Di hari berikutnya, Kat pulang sekolah siang hari dan langsung menuju ke rumah. Kat terkejut mendapati ayahnya ada di rumah di siang hari. Ayahnya mengabarkan ibunya hilang. Kat tidak terlalu mencemaskan keadaan tersebut, mengingat hanya berselang beberapa jam dari pertemuan terakhir mereka. Kat mengatakan kepada ayahnya agar tak terlalu merisaukan hal itu. Namun ayah Kat masih saja cemas karena dia sudah menghubungi dan melacak keberadaan istrinya itu, tapi tak membuahkan hasil apapun. Kat masih saja santai. Ia lalu masuk ke kamar. Kat menelpon Phil tentang kehilangan ibunya itu. Phil tak menanggapi dengan serius karena dia sedang bermain game Nintendo, game paling hit di kala itu. Kat ingin datang ke rumah Phil sekaligus meminta hubungan yang sudah tak dijalani seminggu terakhir. Phil menolak dengan alasan sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kat kecewa akibat hasratnya tak tersalurkan. Cerita kembali ke skin perjalanan pernikahan orang tua Kat. Cerita dari mulai mereka menikah sampai ibunya depresi akibat kebosanan yang melanda. Eve di kala muda adalah seorang perempuan yang sangat cantik dengan badan seperti supermodel. Sementara Brooke adalah pria biasa namun menjanjikan masa depan. Eve menikah dengan Brooke pada kesempatan pertama. Eve memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Setiap hari yang ada di pikirannya adalah urusan rumah tangga, hari itu dan 2 hari ke depannya. Semua itu ia lakukan dengan sangat sempurna, dari mulai memasak hingga membersihkan rumah. Namun hal itu membuatnya dilanda kebosanan, pun dengan suaminya yang merasakan dinginnya kehidupan pernikahan. Setelah sekian lama, Eve pun dilanda depresi. Tak lama menikah, lahirlah Katrina. Kat kecil lebih sering bermain dengan ibunya sehingga dia menjadi dekat secara personal. Akan tetapi, Kat diperlakukan seakan binatang peliharaan yang selalu diajak bermain dengan pembicaraan satu arah sehingga lama-kelamaan pun ia menjadi bosan. Kat lalu menjadi anak yang pemberontak. Kat melihat betapa hancur hubungan orang tua mereka. Selalu ada pertengkaran mulut di antara mereka setiap hari. Raut wajah ibunya pun seperti tersiksa. Ibunya pun tak mendapatkan kebutuhan biologis karena ia selalu menolak jika diajak berhubungan.
suaminya, sehingga suaminya lebih sering di basement bawah rumah. Cat mengetahui itu karena ia sering mengintip dan juga membuka lemari rahasia milik ayahnya yang berisi alat dan majalah pendukung seperti Playboy. Sehari setelah kehilangan ibunya, Cat dan ayah melapor ke polisi. Mereka berdua datang ke kantor polisi dan bertemu dengan detektif yang diperankan oleh Thomas Jane. Mereka ditanyai bermacam pertanyaan, sehingga detektif menjanjikan akan mencoba menemukan ibunya sambil berkata bahwa dia tak menemukan kecocokan ibunya dengan jenazah yang ada di rumah sakit. Detektif memberikan kartu namanya dengan harapan jika sewaktu-waktu mendapatkan informasi, dia bisa menghubungi detektif itu. Cat diminta menemui psikiatris oleh ayahnya agar kehidupan tidak terganggu akibat kehilangan ibunya. Cat bercerita kepada psikiatris bahwa ia memimpikan ibunya. Cat mempunyai teman karib 2 orang, yang satu bernama Beth, seorang lagi perempuan gendut berkulit hitam yang bernama Mickey. Ketika itu Cat curhat dengan 2 temannya mengenai Bill, kekasihnya. Cat merasa ada yang aneh meskipun dia tidak pernah merasa ada hubungan dengan orang ketiga. Cat hanya ingin hasilnya tersalurkan. At least you've had real sex. Okay, well the problem is that once you've had real sex. Dia berkata bahwa sekali merasakan mantap, tak akan pernah ada kata berhenti memikirkannya. Beth dan Mickey malah menyarankan kamu berhubungan saja dengan detektif, dan Cat mempertimbangkannya. Kemudian cerita kembali lagi ke masa perkenalan Bill dengan Cat. Bill baru 1 tahun menjadi tetangga Cat. Cat melihat dengan jijik kepada Bill karena dia merasa Bill bukan orang yang menyenangkan. Meskipun bertubuh bagus, tapi kelihatan urakan dan tak menyenangkan. Hingga suatu ketika di sebuah klub malam, tempat di mana Cat dan gengnya berkumpul, melihat Bill datang. Di sana Cat mulai tertarik kepada Bill hingga akhirnya mereka berpacaran. Puncaknya adalah ketika mereka berdua berada di kamar Cat, Cat menyerahkan keperawanannya kepada Bill. You sure? Okay. And like that. Cat menelepon detektif menggunakan telepon umum dan dijawab menggunakan answer machine atau mesin penjawab. Cat mengatakan bahwa dia mempunyai bukti baru mengenai keberadaan ibunya. Cat lalu datang ke apartemen detektif itu pada malam hari. Detektif menerima dengan senang hati. Cat bercerita banyak di situ dengan detektif mengenai bukti-bukti baru yang ia temukan. Namun, detektif tidak terlalu menanggapi itu karena hanya dugaan semata. Justru detektif menangkap kesan bahwa kedatangan Cat itu tujuannya adalah untuk menggoda dirinya. Dan betul, Cat mengakui hal itu. Detektif tak keberatan dan cintalah mereka sepanjang malam. Lagi-lagi Nenen Woodley yang indah terekspos dari situ. Kembali lagi ke masa ibu Cat masih belum hilang. Ibu Cat datang ke rumah Bill ditemui oleh ibunya. Tujuan ibu Cat datang adalah untuk menanyakan dan memperingatkan ibunya Bill agar putranya diberi bimbingan dalam berhubungan dengan putrinya. Di tengah perbincangan di ruang tamu tersebut, tiba-tiba Bill masuk hanya berbalut handuk. Bill baru saja mandi dan ingin berganti pakaian. Bill yang ingin menyapa ibu Cat tak sengaja memelorotkan handuknya sehingga terlihat di hadapan ibu Cat. Mulai dari sini, ibu Cat merasa tertarik dengan Bill.
Di kemudian hari, Ibu Kate bersantai di halaman belakang rumahnya dengan hanya menggunakan bikini. Saat santai itulah Bill datang di pinggir kolam renang. Bill beralasan bahwa dia sudah mengetuk pintu rumah namun tak ada yang menjawab, sehingga ia masuk saja. Bill mencari Kate, tapi malah Ibu Kate tersipu malu. Bill pun pergi sambil tersenyum gembira. Semenjak hari itu, Ibu Kate selalu berpakaian seksi ketika Bill datang ke rumahnya. 2 tahun berlalu, Kate sudah kuliah di Berkeley. Kate menjadi mahasiswa yang cantik dan berpacaran dengan Oliver. Pada saat masa liburan semester tiba, Kate kembali ke kampungnya dan dijemput oleh ayahnya sendiri di bandara. Kate menemui kedua sahabatnya dan saling curhat. Seusai dengan temannya, Kate menuju ke apartemen sang detektif. Mereka saling menumpahkan hasrat setelah nyaris setengah tahun tidak bertemu. Adegan yang sangat panas di sini lagi-lagi terlihat. Seusai kembali mereka bercerita mengenai kasus ibunya. Detektif bilang, mungkin ayahmu yang membunuh. Kate marah akibat pernyataan detektif itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Kate mulai memikirkan perkataan detektif itu, kemungkinan pembunuhan oleh ayahnya. Satu-satunya orang yang bisa memecahkannya adalah Bill, karena Kate menduga Bill bermain serong dengan ibunya. Kate berasumsi bahwa ibunya dan Bill bercinta, kemudian dipergoki ayahnya, dan ibunya pun dibunuh. Kate lalu pergi ke rumah Bill dan ditemui oleh ibunya. Ibu Bill mengatakan bahwa Bill tidak ada di rumah, belum pulang dari tempat kerja. Kate secara tak sengaja menemui Bill di rumahnya sepulang dari kerja. Kate memohon kepada Bill dan meminta kejujurannya tentang keberadaan ibunya. Bill tetap bungkam. Bill tak mengakui tuduhan Kate mengenai hubungan terlarangnya dengan ibunya. Sambil menangis, Kate terus memohon. Bill lalu memberikan petunjuk kepada Kate bahwa satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan ibunya adalah ayahnya sendiri. Kemudian Kate teringat akan freezer yang terkunci dan juga akan mimpi-mimpinya tentang ibu. Kate berasumsi bahwa freezer itulah yang menjadi kuburan ibunya. Kate lalu membuka freezer yang digembok menggunakan gembok yang biasa dia buka semasa kecil. Setelah mengingat-ingat kode kuncinya, freezer pun terbuka dan mengobrak-abrik isinya. Ia tak menemukan apa-apa. Ayahnya lalu datang ke ruangan bawah tanah Kate yang masih menangis. Sebelum film diakhiri, ada scene terakhir yang menunjukkan bagaimana Eve dibunuh oleh suaminya. Ibu Kate masuk ke dalam rumah sepulang dari berbelanja. Dia mendengar ada suara rintihan dari dalam kamarnya. Ibu Kate menduga suaminya berselingkuh dengan karyawan kantor. Ia lalu masuk dalam kamar, terkejut melihat siapa yang berada di dalam kamarnya. Ternyata ada Bill yang sedang berhubungan dengan suaminya. Disitulah Eve dibunuh oleh suaminya. Sebetulnya cerita dari film ini sangatlah sederhana. Hanya saja alur cerita yang maju mundur membuat penonton lebih berpikir.